Pagi. Wih, luar biasa ya. Kayak Pindam Jaya aja ya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para SLC, para ALC dan TLC yang hari ini hadir di agenda halal tur HNI. Kemudian para loyal assistant director yang hari ini hadir membersamai Bapak Ibu semua. Tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian tentunya Bapak Ibu para peserta tur HNI yang berbahagia, yang kami muliakan. Alhamdulillah pada hari ini Allah perjumpakan kembali bukan dalam agenda apa Bapak Ibu? Halal tur HNI. Tentunya ini adalah kesempatan yang luar biasa yang tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini, betul tidak? Karena dari kemarin malam masih ada yang bisik-bisik masih bisa nambah apa ke panitia. Karena apa? Ya karena memang antusiasnya Bapak Ibu untuk hadir melihat langsung penyedia halal HNI luar biasa. Terutama nih bapak ibu-ibu ini, ya. Kalau di mana-mana memang didominasi siapa? Mama. Karena bapak-bapaknya lagi bekerja, ya. Tadi udah izin belum sama suaminya? Nah kebetulan ada yang hadir bapak-bapak juga, tangan bapak-bapak semua. Beliau luar biasa. Ada yang pulang shift 3, ya. Pulang shift 3 langsung shift 1 lagi. Ya ke HNI luar biasa, ya. Ada yang paling jauh dari Kerawang ke Kerawang, Purwakarta ada, Bogor. Kalau Bogor banyak juga Cilang sih, Bogor luar biasa ya. Depok, Cikarang. Cikarang mau pasti luar biasa ya. Bekasi, Cibitung. Masya Allah, ternyata nggak hanya dari Bekasi ya. Lampung ada. Diimpor dari Lampung nih. Mana Lampung? Masya Allah, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang bisa hadir hari ini di warehouse kawasan Bispak Kranji Bekasi. Ini suatu kebanggaan ya. HNI ada berapa tadi perusahaannya? Warehouse-nya ada berapa? 21 ya, awal ya. Luar biasa. Dan di sini melayani seluruh BC internasional. Tadi Bapak Ibu sudah diajak kemana? Warehouse ya, lokal. Udah belum? Kaget nggak tadi? Kaget nggak di situ? Kaget ya? Ada keliling aja, ada apa yel-yel apa tadi? Adakah HNI di pundakmu gitu? Adakah HNI di hatimu? Di sini memang kayak militer Bapak Ibu ya. Di sini ada para pejuang juga, yaitu pejuang apa? Produk HNI. Termasuk kalau Bapak Ibu ibaratnya di perusahaan itu kan ada audit ya. Kalau ada tamu undangan, kemudian audit ke perusahaan, biasanya kan disambut luar biasa. Tapi kalau di perusahaan pada umumnya biasa ya, nyambutnya ya. Kalau disambut oleh para pejuang penyedia produk halal HNI. Dan itulah Bapak Ibu sebagai pejuang memperluas pasar HNI. Kalau di sini penyedia produknya, Bapak Ibu sebagai pemasarannya atau pengedarnya. Tapi ini pengedar produk halal ini ya, tentunya ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada pagi hari ini ya, kita akan sama-sama melihat bagaimana HNI ini sejarahnya berdiri. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat HNI rasa-rasanya langsung gede gitu kan ya, karena sudah saat ini melihatnya. Betul tidak? Betul? Tapi perjalanan HNI sampai 12 tahun bisa hadir ya seperti ini, sudah besar, sudah punya 23 warehouse dan
pabrik HNI yang tersebar di seluruh Indonesia itu diawali dari yang kecil, Bapak Ibu. Ya. Dan memang rata-rata kalau di luar sana perusahaan langsung pengennya langsung gede. Dan HNI dimulai dari modal yang kecil, dimulai dari nabung, gitu kan, tidak ujuk-ujuk besar. Ya. Dan alhamdulillah ya, HNI hingga berdiri 12 tahun sampai saat ini, sampai sudah punya berapa agen HNI? Siapa yang tahu? 6 juta. Ada yang 6 juta. Ini udah berarti setiap hari daftar mitra kayaknya. Kurang lebih baru 5 juta 500. Mati habis. Cek. Artinya penduduk Indonesia ada berapa Bapak Ibu? 270 juta kira-kira ya. Agen HNI baru 5 jutaan, belum ada 5%. Peluang pasarnya masih besar nggak? Ya, masih besar. Dan kira-kira kalau kita yang hadir hari ini di ruangan ini mau pakai loyal aja produk HNI, mau pakai satu keluarga satu pasar gigi aja, dimulai dari kebutuhan toiletries, insya Allah HNI akan semakin besar. Maka mari kita dengan melihat langsung perusahaan HNI, penyedia produk HNI, insya Allah kita semakin yakin, semakin loyal pakai produk HNI. Kira-kira kalau di luar sana Bapak Ibu bisa jadi pemakai, tapi bisa nggak ngelihat langsung perusahaannya? Ada nggak? Saya pakai Pak Boy misalkan, atau Den. Saya ingin datang langsung Pak ke perusahaan yang bikinnya. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kecuali karyawannya ya. Paling nyampe security ditanya, Pak Bu mau ngapain? Saya mau melihat produksinya. Ya paling suruh balik kanan, betul nggak? Tapi di HNI luar biasa Bapak Ibu. HNI memberikan kesempatan, walaupun Bapak Ibu hanya pemakai, biasanya hanya lihat di produknya di DC atau di stokis, ya hanya pakai. Tapi hari ini Bapak Ibu diberi kesempatan untuk hadir, melihat langsung penyedia produk halal HNI. Tadi ngelihat di gudang, jadi nggak hanya 1 dus 2 dus, tapi bertingkat-tingkat, betul nggak? Bahkan gemes, ada yang gemes tadi, pengen ngambil aja gitu kan? Ada ya? Pasti ada. Ya. Dan itu setiap hari Bapak Ibu, setiap hari produksi. Terus jualnya kemana Bapak? Ya jualnya ke Bapak Ibu semua yang hari ini pakai, yang ngajak orang lain. Makanya Bapak Ibu yang hadir hari ini, ketika sudah loyal, kemudian mengajak tetangganya, saudaranya, temannya, ya, insya Allah akan semakin banyak produk halal HNI yang diserap masyarakat, yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat. Ya. Maka HNI punya yel-yel nih. Yel-yelnya apa tadi? HNI sehat, sejahtera, berbagi. Nah, coba saya tes nih. Tadi kan udah diulang-ulang di sana ya. Itu untuk install sebenarnya. Ya. Berarti kalau saya tanya siapa kita? HNI. Tepuk nih beladarnya. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. Ini baru pemanasan, belum yang sebenarnya. Makanya loyal dikit nggak apa-apa. Terus HNI sehat gimana sehat? Sehat itu segini, ya. Kemudian sejahtera, cuan sejahtera, berbagi. Ya, bisa. Tes ya. Berbagi. Maksudnya berbagi biar lebih banyak, gitu kan? Makanya harus sampai kena tangannya kanan kiri nggak apa-apa. Baik, saya tes. Siapa kita? Siapa kita? HNI sehat, sejahtera, berbagi. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Jadi tagline ini ada maknanya Bapak Ibu. Kenapa tagline-nya pertama sehat? Karena HNI ini kan mengedukasi masyarakatnya, mitra-mitranya untuk konsumsi produk halal dan thayyiban. Tentunya tidak hanya menjual, tidak hanya mengedarkan, tapi mengkonsumsi produk halal dan
thayyiban. Insya Allah makin sehat. Yang sehat pengen tetap sehat nggak? Pengen tetap sehat kan? Yang sakit pengen sehat nggak? Jadi produk HN ini dikonsumsi ketika sakit atau ketika sehat? Sehat. Tapi ketika sakit juga harus lebih banyak. Maka jangan nunggu sakit, konsumsi produk-produk HNI. Nah, itu filosofi yang pertama, sehat. Yang kedua apa? Sejahtera. Sejahtera kan cuan ya. Siapa yang hari ini hadir alergi dengan cuan? Alergi sama duit deh. Ya. Mama mah nggak usah ditanya. Ya. Kalau bapak-bapak wajar masih malu-malu. Karena mama juga nggak cari duit juga dikasih. Emang kewajiban cari nafkah suami. Ya. Maka tagline yang kedua adalah sejahtera. Ya. Dengan memakai produk HNI, kemudian mau menjalankan, ya, mau cerita, mau mengajak, mau mengenalkan produk HNI ke seluruh masyarakat sesuai dengan support system, sesuai dengan sukses plan HNI, insya Allah bisa nambah sejahtera di HNI. Jadi ada peluang sehat, ada peluang sejahtera di HNI. Kemudian yang terakhir apa? Berbagi. Kalau sudah sehat, sejahtera, akan semakin banyak berbagi. Orang bisa sehat tapi nggak sejahtera, ya nggak bisa banyak berbagi. Tapi sejahtera nggak sehat, kira-kira juga bisa nggak berbagi? Ya mungkin bisa tapi nggak maksimal. Maka kita harus sehat, sejahtera, berbagi. Ya. Baik Bapak Ibu, ya kita akan langsung mendengarkan ya. Insya Allah materi yang luar biasa, ya. Sudah siap? Sudah siap? Coba nih kayaknya masih capek keliling ya. Coba nggak usah berdiri ya, nggak usah berdiri, ya. Biar berurutan, hadap ke kanan, hadap kanan aja, hadap kanan, hadap kanan tadi, kanan sana, hadap ke temennya, ya. Nanti kalau seperti ini masih akan rapi, ya. Yang nggak kebagian tempat pasti akan kebagian tempat. Kemudian dipegang pundaknya, depannya, pegang pundaknya, ya kan? Tuh, jadi yang nggak kebagian temennya pasti nyari kan? Tuh kan? Jadi lurus kan? Belum dimulai, jangan dimulai dulu. Tisu aja Bu. Bapak-bapak sama, baris. Cari barisan, ya, ngadepnya ke utara kayak ibu-ibu. Oke, dimulai. Pijet-pijet. Yang ikhlas pijet-pijetnya, ya. Mentang-mentang pijet-pijet dipukul-pukul gitu ya. Udah enak? Udah? Oke, sekarang ngadepnya ganti ke arah selatan. Ayo. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ya. Ke arah selatan, gantian. Gak adil nanti kalau nggak gantian. Tendang. Oke, dimulai pijet-pijet. Kalau perlu dipukul-pukul kayak kasih hujan, rintik-rintik. Ya, udah, enakan? Oke, jangan lama-lama, keenakan. Oke, balik lagi, ya, balik lagi. Baik Bapak Ibu semua, insya Allah setelah Bapak Ibu dari sektor keliling ke penyedia produk HNI, kira-kira mau nggak tahu bagaimana sejarah HNI? Tadi yang awal, apakah HNI itu langsung punya gedung Pak? Apakah HNI langsung punya kantor yang megah yang 4 lantai? Apakah HNI langsung punya warehouse yang ada masjidnya? Ini masjid sebenarnya Bu, ya, masjidnya di sini sebenarnya. Jadi kita ingin tahu bagaimana sih perjalanan HNI, ya, dari mungkin nggak punya apa-apa sampai sekarang, ya, bisa memberikan manfaat lebih banyak dan lebih luas sampai seperti saat ini yang Bapak Ibu lihat. Pengen tahu? Ya, baik Bapak Ibu semua, ya, mari kita dengarkan, kita simak, insya Allah akan disampaikan langsung oleh pemateri kita hari ini,
Ya, beliau juga salah satu herbalis, salah satu praktisi produk halal HNI, pembisnis juga. Jadi kalau di HNI itu bisa jadi herbalis yang kesehatan, bisa jadi pembisnis di HNI. Ya. Beliau juga sudah melahirkan banyak orang-orang sukses di jaringannya. Kalau di HNI ini nggak enak Bu, Pak, kalau sukses sendirian nggak enak. Ingin nggak sukses sendirian Bu? Nggak pengen kan? Maka para leader yang hadir hari ini, LED Bapak Ibu semua, tidak ingin sendirian, ingin ditemenin. Mau nggak nemenin jadi LED? Kalau bagi yang belum tahu LED itu apa, lampu itu Pak. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu diajak oleh mentornya, dikasih tahu informasi, berarti itu tandanya mentor Bapak Ibu masih sayang dan perhatian, betul nggak? Kalau nggak sayang perhatian, nggak bakal dikasih informasi, karena yang daftar ini banyak. Ya, kalau daftar sendiri mungkin ya belum isi Google Form-nya, ada yang gaptek ya. Masih ditolongin nama leadernya, kurang apa coba? Kadang masih dibayarin gitu kan, tapi nggak, insya Allah nih wajah-wajah, bukan wajah-wajah gratisan nih, kelihatan dari sorot matanya kelihatan nih. Wajah-wajah orang yang sejahtera, ya, orang-orang kaya, para saudagar, insya Allah. Baik Bapak Ibu, tidak berkepanjangan, insya Allah kita akan dengarkan ya materi hari ini, pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Coach Erwan Hardiansyah. Kepada beliau kami persilakan. Tepuk tangan untuk beliau. Baterainya masih ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Wah, beda-beda nih, Coach. Belum diseragamin, Coach. Baik, kalau ditanya apa kabar Bapak Ibu sekalian, kita sepakati. Alhamdulillah dahsyat. Bisa? Kita coba. Ini harusnya udah clear deh Pak Coach Yoko nih. Oke, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah dahsyat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini di hari Selasa yang cerah apa mendung apa hujan? Mendung tapi cerah dikit lah ya gitu. Kita semua bisa berkumpul di masjid nih Pak, Bu. Di masjidnya warehouse, sub warehouse HNI yang ada di Bekasi Bispark. Oke. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, siapa yang baru lihat warehouse-nya HNI? Masya Allah semuanya. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira warehouse-nya gimana Pak Bu? Apa? Bersih ya? Oh Masya Allah. Tadi siapa yang datang ke sini jam 8? Saya pengen tanya. Jam 7 malah. Oh Masya Allah. Tadi lihat nggak Bapak sekalian? Karyawannya di sini ngapain? Hah? Sekolah terus ngaji apalagi? Nah sekarang pertanyaannya, Pak Bu, ada yang pernah kerja atau masih kerja saat ini di perusahaan? Ketika masuk pertanyaannya, adakah perusahaan yang kerjanya seperti mereka karyawan-karyawan tadi? Jadi di sini Bapak sekalian, jadi bukan di sini saja, di semua perusahaan HNI setiap pagi itu jam 7 sampai jam setengah 8 itu stop semuanya. Wajib harus tilawah dan sholat duha. Semuanya Pak, bukan di sini aja. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, termasuk kami BC ya, di BC itu kalau mau setoran uang itu ke HNI itu dikasih tahu jam 7 sampai setengah 8 kita off dulu ya gitu semua, dan akhirnya berimbas kepada kami, akhirnya para agen-agennya. Kira-kira gimana lihat kayak gitu Pak Ustaz? Adem ya. Nah pertanyaannya Pak, ada yang masih kerja Pak? Kalau kerja masuknya gimana Pak? Absen ya absen gitu ya. Masya Allah. Terus ada wajib nggak Pak kayak tadi Pak? Suruh tilawah gitu, ngaji.
Nggak ada. Saya ingat banget ketika pertama kali angkatan seperti Bapak Ibu sekalian masuk ke sini, saya bawa 5 emak-emak yang mereka pernah kerja di daerah, kalau Bapak Ibu sekalian tahu daerah Tanjung Priok itu ada namanya KBN, Kawasan Berikat Nasional. Nah, di mana di sana itu banyak emak-emak yang kerja di sana, jadi apa? Karyawannya gitu. Itu pas ngelihat kemarin itu Pak, pulang itu pada nangis semua Pak. Kenapa? Tanya kenapa? Karena mereka membayangkan ketika mereka dulu kerjanya, Pak, kita mau sholat aja, itu nggak boleh. Nih satu lagi, di HRI, kalau nggak sholat, kena SP1 Pak Bu. Nggak sholat jamaah. Tuh, jadi kalau nggak sholat jamaah, kena SP1. Tapi ketika diceritakan, si ibu itu tadi cerita ke saya, Pak, Masya Allah ya HRI Pak, kok sampai kayak gitu? Saya dulu Pak, mau sholat aja zuhur tuh Pak, itu susahnya minta ampun. Kalau bisa malah nggak bisa sholat Pak jadinya. Jadi zuhur sama asar tuh. Masya Allah Bu. Ketika melihat HRI terus gudang, ini kita masuknya gudang loh. Warehouse itu gudang. Kira-kira gudangnya seperti bayangan Bapak Ibu tidak? Kalau bapak-bapak yang udah kerja di perusahaannya gudangnya kayak gini nggak Pak? Bisa kinclong kayak gini? Nah seperti ini Bapak sekalian. Keren apa keren banget HNI? Tepuk tangan dulu dong buat HNI. Jadi selamat datang kami ucapkan Bapak sekalian. Anda diundang nih, terundang bahkan dari sekian banyak orang yang ingin ikut masuk dalam halal tour ini Bapak sekalian. Karena masih banyak loh yang lain pengen ikut. Dan nggak mungkin juga Bapak Ibu sekalian bisa masuk ujuk-ujuk ke sini, betul? Karena nggak ada undangan, makanya dikasih name tag tuh, peserta. Kalau bukan peserta, mohon maaf, gitu. Nah ini Bapak sekalian. Jadi selamat datang kami ucapkan lagi, karena Bapak terundang untuk bisa melihat langsung, gitu. Melihat langsung nggak katanya, gitu kan? Bukan katanya, tapi langsung lihat. Nanti Insya Allah ini kawasan namanya Bispak Bapak sekalian, kawasan pergudangan. Alhamdulillah tadi oleh Kang Asep tuh ya menjelaskan kita punya yang kayak gini ada berapa banyak Bapak sekalian? 23 dan semua dibeli dengan cash. Tepuk tangan lagi dong buat saya ini. Cash. Nah, kita akan coba belajar Bapak sekalian. Kita akan coba belajar bersama HNI bahwa HNI yang sekarang ini yang tadi saya sebutkan itu dulunya nggak kayak gini gitu loh. Boleh saya ini kan? Ceritakan dan kita ambil pelajarannya dari sini, dari HNI ini. Boleh? Dalam membangun bisnis HNI. Bapak Ibu sekalian, saya pertama kali di HNI di 2012 ingat banget. Itu presiden direktur kita namanya Bapak Haji Agung Yulianto. Itu tumbuh dengan proses yang sulit Bapak sekalian. Sulitnya gimana Pak? Nih, kita mulai dari kontrakan Bapak sekalian. Sebuah tempat kontrakan di depan rumahnya Pak Agung Yulianto di daerah Jakarta Timur gitu. Itu mulai prosesnya dari situ Bapak sekalian. Karyawannya berdua seingat saya dulu. Dan ini bekas salon dulu seingat saya. Gitu. Dimulai dari itu Bapak sekalian. Dengan semangat memulai bahwa saya ingat banget dulu. 2012 kita dikumpulin gitu, leader. Kita diingetin. Teman-teman, HNI mau jalan nih. Produk halal itu belum banyak yang tahu. 2012. Kita dulu memperjuangkan dengan Tibu Nabawi, Bekam. Saya ingat banget sebelum 2012, kita kenalin Bekam dan Herba. Tapi di tahun 2012, Bapak sekalian, yang namanya Bekam dan Herba sudah banyak, betul? Bahkan toko-toko Herba banyak gitu. Tapi tentang produk halal, belum banyak yang tahu. Bahkan di tahun itu, Bapak sekalian, sebagai pengetahuan Anda, Bapak sekalian, yang namanya produk halal itu belum wajib. Contohnya begini, kita ambillah satu produk X gitu ya, seperti ini produk HNI rendangin, itu harus mengandung mengantongi izin namanya BPOM. Tahu BPOM? Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau di Indonesia jualan belum ada BPOM Bapak sekalian, gimana tuh? Maka ditarik dari peredarannya, nggak boleh jual. Tapi dulu ya, sekali lagi dulu 2012, namanya produk halal kalau belum ada sertifikasi halalnya, boleh apa enggak? Dulu 2012. Boleh sekalian. Boleh sekali lagi. Padahal yang kita tahu sekalian, yang kita tahu nih, Indonesia banyaknya penduduknya muslim apa non muslim? Muslim. Makanan halal itu wajib atau sunnah? Wajib.
Wajib. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dikatakan, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik yang ada di muka bumi ini. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh nyata baginya. Kira-kira miris nggak Pak, Bu, ketika BPOM wajib, tapi sertifikasi halal tidak wajib? Miris tidak kita sebagai orang muslim? Kok kita yang harusnya menjaga nih ketika kita masuk sesuatu yang haram gitu, bahkan syubhat aja nggak boleh kan? Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya adalah yang meragukan. Maka kalau ada yang meragukan, tinggalkan dalam Islam. Nah, itu aja banyak dulu. Nah, maka dari situ sekarang kita berangkat. Kita berangkat dari tempat yang kecil ini. Sebuah petakan kontrakan yang situsnya masih ada, cuman udah dipakai sama orang pastinya saat ini, gitu. Kita mulai dari sini, Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian, sama halnya dalam Bapak Ibu sekalian saat ini, saya tanya, siapa yang hari ini baru tahu namanya HNI? Ada? Mungkin di jalan sama orang yang ngajak anak ke sini, yuk ikut yuk ke gudangnya HNI itu, ada? Ditarik di tengah jalan gitu, nggak ada? Atau baru seminggu ini tahu HNI? Ada? Ada yang baru gabung? Ada yang baru gabung? Oh, ibu kapan gabung? Hari ini? Oh, Masya Allah, hari ini. Tepuk tangan buat ibunya. Ada lagi yang baru sebulan mungkin? Sebulan? Oh, ini kayaknya senior semua ini. Sebulan ibu, Masya Allah. Oh, seminggu tuh. Oh, Masya Allah. Nah, ini yang baru-baru ini, Pak Ustaz. Pernah dengar nggak sebelumnya ada perusahaan muslim yang namanya HNI? Kayaknya baru masuk ini katanya gitu ya. Nah ini, jadi kita umurnya udah 12 tahun Bapak sekalian. Sekali lagi, kita sudah berumur 12 tahun. Dan dimulai dari kontrakan yang sekecil ini. Dengan semangat tadi Bapak sekalian, bahwa waktu itu produk halal belum banyak yang tahu saat itu. Maka kita yang jadi solusi yuk gitu. Mulai dengan ala kadarnya Bapak sekalian. Ala kadarnya. Maka belajar dari sini. Setelah itu Bapak sekalian, kita berjuang terus. Waktu itu saya ingat baru sedikit yang memasarkan produk-produk HNI ini. Lalu dengan tempaan pastinya gitu. Berproses itu banyaknya enak apa nggak enak Bapak sekalian? Banyaknya enak apa nggak enak kira-kira kalau berproses? Nggak enak. Kira-kira orang mau nggak jalanin yang nggak enaknya ini? HNI jalanin Pak Bu. Tempanya berat banget gitu. Kita mulai dari tadi kontrakan yang kecil ini, setelah itu kita nyoba ngontrak lagi gitu. Jadi nggak maksain untuk beli dengan cara berhutang, gitu Ustaz. Tidak memaksakan beli untuk berhutang. Maka kita menyewa sebuah rumah di daerah Riverside gitu ya. Riverside tahu? Di sampingnya kali gitu, yang ada di Jakarta Timur, namanya Kalimalang. Nah gitu. Di komplek DDN, saya ingat banget ini tempatnya. Ini sebuah rumah yang diisi 2 kantor misalnya. Jadi 2 perusahaan. Kita nyewa satu rumah, itu 2 perusahaan isinya. Saya ingat banget, kita itu yang sebelah kanan itu pas dapat ada parkirannya. Jadi lobi kantornya itu di parkiran misalnya. Saya ingat banget dulu. Jadi lobinya ya kecil. Kalau orang saat itu ngelihat bisnis HNI, ini beneran bisnis apa-apaan gitu. Karena lobinya tulisan HNI gitu ya garasi, kebayang ya Pak Bu, gedenya garasi segimana, itu lobinya. Jadi kita kalau ngajak tamu tuh ya ke situ gitu. Nah, kantornya Bapak sekalian seperti ini. Di mana ini Bapak sekalian, nah ini selasar ini nih. Ini adalah musola, masjidnya yang sekarang lah di zaman waktu itu. Sesederhana ini Bapak sekalian. Ini tempat sholat. Di belakangnya ini kantornya direktur nih. Ini Pak Agung Yulianto. Nah ini kantornya Pak Agung Yulianto dan direktur IT sama direktur pemasaran ya waktu itu. Nah itu kantornya bertiga di sini. Segede ini Bapak sekalian. Kalau meeting ya di musola juga, di masjid lah, musola. Dengan sederhananya ini Bapak sekalian. Karyawannya ya baru segini. Kalau meeting nggak kayak sekarang Bapak sekalian. Kita lihat kalau ini pasti ada yang nanya nih. Ini gambar nongol dari mana Pak? Kayak TV, di belakang apa di depan? Di depan Bu, di atas ini, nempel tuh. Dia nyorot ke sini. Nah, dulu saking sederhananya HNI, tuh, pakai alasnya aja dus gitu loh. Ya. Kerennya kantor gitu, ini beneran kantor gitu. Gitu sekalian. Jadi, sesederhana itu dulu kita. Bahkan,
Ya ini bos kalian, sampai bangganya dalam 1 bulan mendapatkan omset itu 13 miliar. Gede apa kecil? Oh, kita Masya Allah gitu ya. Kalau sekelas perusahaan itu masih kecil banget. Gitu. Karena sekarang sebulannya HNI itu ratusan miliar sebulan. Tepuk tangan dong. Itu bos kalian. Jadi dulu bersyukur deh, 1 bulan itu bisa dapat 13 miliar. Sebulan omsetnya, omset HNI. Itu saja kita sudah bersyukur. Dan sekarang lebih bersyukur lagi karena nolnya nambah. Itu bos kalian. Ini. Jadi terus berproses terus dengan karyawan yang ada, kantor yang ini Pak Ajis ya sekarang jadi direktur distribusi ya sama produk. Nah ini gabung satu kantor ini. Saya ingat banget kalau kita meeting tuh saya di luar sini nih, naik ke atas ada di atas tuh. Ini sebesar ini gabungan bos kan. Tapi kalau sekarang kantornya Masya Allah. Mulainya dulu sekali lagi. Dulu belum bisa dibanggakan. Seperti ini bos kalian. Jadi ia sengaja mendapat tempaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuat terjal jalannya, dipatahkan cita-cita tingginya, dibuat sedih dengan aneka ujiannya. Itu bos kalian. Ketika kita berproses, nggak ada yang mudah, betul? Makanya ketika banyak orang kalau mau sukses nikmatin prosesnya. Proses sebenarnya proses nggak enaknya gitu. Ini. Kira-kira Pak Bu, Bapak Ibu sekarang saya ingin bertanya, ada yang sudah pernah ikut bisnis sebelumnya? Oh belum pernah? Belum pernah ya? Oh Masya Allah. Ada Ibu. Kira-kira Bu mulainya gampang apa susah Bu? Nah, kok Ibu masih mau? Kenapa? Jalaninya? Karena proses. Saya sering ketemu kan. Saya sering ketemu selama 12 tahun di HNI. Ketemu orang-orang Pak semangat-semangat gitu ya. Saya pengen punya bonus 100 juta per bulan Pak. Ayo kita buktikan. Tapi tengah jalan baru dicuekin sama orang, baru di baperan. Sebulan kemudian ngilang. Muntaber, mundur tanpa berita. Kok kemana sih ini? Wah, taunya udah bisnis yang lain. Di sana berharap dengan bisnis yang baru bisa sukses lagi. Taunya muntaber juga di sana. Terus banyak muntabernya daripada sehatnya gitu. Kenapa? Karena tadi tidak kuat dengan ujiannya bos kalian. Maka bos kalian, nih belajar dari HNI. HNI dengan keyakinan bahwa produk halal itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo kita distribusikan. Apapun tuh ujiannya, kita jalankan. Dan alhamdulillah 12 tahun di sini bos kalian, jadilah seperti ini. Yang tadi katanya ada 38 apa? 38 pabrik ya di sini. Nah, kalau disebut lingkungan di sini RW-nya kali HNI gitu. Tepuk tangan dong buat HNI 38 loh di sini. Gitu bos kalian. Maka bos kalian, sekali lagi belajar dari HNI. Kenapa ia ditempa? Agar ia menjadi perusahaan besar yang kokoh. Agar ia menjadi perusahaan yang menaungi. Makanya tadi apa HNI? Nah itu dia menaungi, berbagi jadinya. Bisa berbagi kemana-mana. Nah alhamdulillah bos kan, tahun demi tahun. Tadi HNI punya kontrakan ya, 1 rumah 2 kantor. Alhamdulillah dengan terus berjuang bersama agen-agen HNI, bahu membahu antara agen HNI dengan manajemen HNI bos kalian. Kita alhamdulillah bisa pindah beli rumah bos kalian. Beli sebuah rumah di perumahan yang lumayan elit di daerah Jakarta Timur juga. Namanya Bilimun. Pernah dengar orang Jakarta Timur ada? Itu perumahan elit ya Bu ya. Kita beli tuh satu rumah yang kita beli dengan cash, tidak nyicil, tidak hutang, tapi cash bos kalian. Jadi awalnya kontrak, akhirnya beli cash di daerah Bilimun yang saat ini menjadi head office kita. Itu satu rumah yang alhamdulillah sekarang berkembang terus, bos. Nah, akhirnya kita juga dari situ dari tahun ke tahun setelah punya kantor itu, alhamdulillah juga kita biasanya ngambil produk-produk ini bos kalian itu dengan cara maklon. Tahu maklon? Tahu Bu maklon? Jadi ada sebuah perusahaan misalkan bukan punya kita nih. Saya pengen bikin produk gitu misalkan. Misalkan inilah. Saya pengen bikin produk seperti ini
Bisa nggak dibikinin? Nah, itu namanya maklon ke perusahaan luar. Jadi bukan kita yang punya. Tapi alhamdulillah bos kalian, belajar dari maklon, sering maklonnya ini bos kalian. Banyak perusahaan-perusahaan yang nggak amanah juga rupanya dengan kita. Akhirnya dari situ punya kekuatan, keinginan mempunyai pabrik sendiri bos kalian. Itu. Maka di beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah nih HNI dikasih tahu ada sebuah perusahaan yang mau bangkrut, mau beli nggak? Itu ditawarinya Pak. Coba kita lihat. Setelah kita lihat apa? Perizinannya lengkap, pabriknya ada, alat-alatnya lengkap, semuanya lengkap Bapak sekalian. Dan ketika kita lihat, oh tapi perusahaannya ini namanya PT Shalom. Tahu Pak Bu? Akhirnya kita beli sajalah, kita ganti dengan namanya PT Herba Salam. Kita perbaiki semuanya, kita bangun perusahaannya, dan alhamdulillah semakin membesar. Tepuk tangan dong buat saya nih. Produknya apa sih yang di produk Herba Salam? Salah satunya ini bos kalian. Pernah minum kopi ini? Oh sering. Tiap hari. Jadi ya itu bos kalian. Kita alhamdulillah tonggak pertamanya kita punya pabrik itu. Nggak gede-gede sih. Dan kita alhamdulillah di sini ada Herba Salam bikin juga di sini. Nanti mungkin Bapak sekalian pulang ke sini. Kita tidak perkenankan Bapak sekalian sebanyak ini masuk ke pabriknya karena kita berstandar GMP Bapak sekalian. Apa tuh GMP? Good Manufacturing Practice. Di mana perusahaan ini harus steril. Kalau banyak-banyak khawatir mengganggu produksi. Maka Bapak sekalian kalau mau masuk pabriknya, kita tunggu Bapak sekalian jadi ED atau LED, betul? Siap Bapak sekalian? Kita jalan ke sana nanti, bahkan diakomodir oleh perusahaan insyaallah. Gitu Bapak sekalian. Di sana nanti mungkin sambil dari sini kan kita akan jalan ke leader office-nya HNI sekalian yang ada di Jati Bening. Nanti bisa muter dulu lihat di sebelah dari sini ke kiri, sebelah kanan itu ada Herba Salam yang memproduksi banyak ya, ada sevel, ada susu ya. Ini terus nanti di depan sebelum keluar sebelah kanannya itu ada PT Hania. Nah, ini yang membuat juicy drink, gluta juicy. Nah, ini banyak yang Hania nih pabriknya di sini Mas. Nah, itu sambil lihat nanti, lewat aja dulu. Tapi nanti kalau mau masuk, pastikan Anda udah jadi LED. Siap? Siapa yang siap jadi LED? Oh, Masya Allah, takbir. Allah Akbar. Baik, nah ini, setelah tadi Herba Salam Bapak sekalian, alhamdulillah nih, kita akhirnya di Purbalingga sana, di Jawa Tengah Bapak sekalian, kita punya komisaris namanya Bapak Rofik Hananto. Beliau aslinya dari Purbalingga. Beliau ingin membangun daerahnya karena Purbalingga itu adalah daerah kabupaten termiskin keempat seingat saya dulu. Jadi ketika peresmian pabrik ini, saya dan teman-teman datang ke sana ikut dalam peresmian ini, diceritakan oleh bupatinya bahwa Purbalingga itu adalah kabupaten termiskin keempat di Jawa Tengah. Dan uniknya adalah setiap pagi bapak-bapaknya itu ngemong anaknya. Jadi pakai kain gitu ya. Ibu-ibunya berangkat kerja, bapak-bapaknya di rumah. Kalau di sinetron saya pernah lihat dunia terbalik gitu ya. Jadi emak-emaknya kerja gitu, karena di sana banyaknya pabrik-pabrik itu pabrik katanya bulu mata, terus apalagi Bu yang tahu Bu? Ada orang sana Purbalingga? Apa Bu di sana pabrik-pabriknya? Wig katanya ya, itu emak-emak semua. Jadi yang kerja banyaknya emak-emak Mas sekalian. Bapak-bapaknya ngasuh anak. Untungnya bapak-bapaknya nggak nyusuin anaknya gitu. Saya juga mikir itu gimana itu kalau balita kan. Masya Allah Mas sekalian. Nah, Pak Rofik Hananto merasakan bahwa ini kebalik ini gitu. Dunia ini kebalik, harusnya laki-lakinya yang jadi koam, laki-lakinya yang harus berdaya gitu. Maka saya pengen bangun pabrik ini. Saya bangun pabrik itu saya diceritakan oleh Pak Ari Maryadi ya, ketika Pak Ari Maryadi datang ke tempat Pak Rofik di Purbalingga sana, disuruh lihat tanahnya Bos kalian. Ini tanahnya dari kita berdiri katanya. Sampai sana Pak, sampai sana. Itu kurang lebih 1 sampai 2 hektar Bos kalian. Masya Allah, gede banget. Gede apa gede banget? Gede banget Bos kalian. Dan saya bahkan ingat banget
ketika di sana, ketika peresmian itu diajarkan bahwa karyawannya wajib laki-laki semua. Dan kalau belum bisa ngaji, wajib belajar ngaji di sana. Jadi benar-benar, dan harus dalam keadaan berwudu semua. Dalam keadaan berwudu. Jadi memastikan produk-produk yang dikeluarkan dari HNI ini dalam keadaan suci. Jadi kalau ada perempuannya di mana Pak? Di bagian admin. Karena kan kalau perempuan kan ada masa jedanya ya. Nah itu. Jadi makanya kenapa harus laki-laki? Kita ingin menjaga kesuciannya. Termasuk di sini juga Ustaz. Menjaga kesucian agar produk-produk yang diantarkan kepada Bapak Ibu sekalian semuanya suci. Nah ini Bos sekalian. Jadi inilah salah satu kuncinya kok HNI bisa bertahan 12 tahun dan semakin berkembang Bos sekalian. Karena kalau ngandelin diri kita sendiri saja, insya Allah kita nggak kuat Bos sekalian. Tapi kalau kita ngandalkan pada maha yang maha gitu, dengan mengikuti apa alurnya, tadi menjaga kesucian, menjaga membeli produknya tidak berhutang, jauh dari riba Bos sekalian. Nah ini akhirnya keberkahan dan keberkahan terus bertambah. Yang namanya berkah bertambah, betul? Nah inilah akhirnya buktinya. Kita punya pabrik yang namanya Herba Emas Walidatama Bos sekalian di sana. Terus ya dengan standar GMP itu seperti ini Bos sekalian, udah kayak ninja gitu di pabriknya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ke sana tuh nanti ke pabrik-pabrik HNI itu ngelihat banyak ninja. Ninja ada yang warna hijau, ada yang warna biru gitu ya. Itu. Dan kitanya pun benar-benar tutup juga. Itu Bos sekalian. Jadi menjaga kesuciannya dan bersekat-sekat dari satu ruangan ke ruangan yang lain itu bersekat-sekat, tidak jadi gabung memang enggak. Ini standarnya seperti itu dijaga Bos sekalian. Nah insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda jadi LED gitu ya, nanti insya Allah tuh kita ajak kemana? Mau kemana? Mau ke yang Purbalingga? Ayo. Bahkan di Purbalingga Bos sekalian, karena saking banyaknya pabrik kita, kira-kira yang namanya produk itu perlu dikemas tidak? Nah, botol-botol kayak gini Bos yang remeh-temeh gitu. Ini banyaknya belinya dari Cina. Umumnya di pasaran. Kita bingung apakah terjaga kesuciannya atau tidak. Akhirnya HNI memutuskan untuk bikin pabrik botol sendiri. Pabriknya di sebelahnya pabrik Wahidah Emas. Jadi di sini nih, ini yang lama nih. Di sini nih nanti ada pabrik botolnya. Ini kan baru kata saya kan. Pengen lihat langsung, pastikan sukses bersama HNI Bos sekalian. Gitu. Jadi biar bisa lihat langsung, kan itu mah kata PR, gitu. Maka semangat Bos sekalian. Nikmati prosesnya dalam membangun ekonomi umat ini Bos sekalian. Bersama-sama, nggak ada yang sendirian. Insya Allah dibantu semuanya. Ini Bispak ya di depan. Nah pabrik yang ada di sini tuh Hania Natura Indonesia ada di depan nanti, dan juga Herba Salam yang produksi di belakang. Yang deket dulu aja Bos sekalian, pastikan Anda sukses di HNI, nanti diundang. Bisa langsung lihat, bisa selfie berarti gitu ya. Jadi bukti saya sudah loh ke pabriknya HNI. Siap? Mau apa mau banget? Siapa yang mau? Sebutkan namanya. Nah, takbir. Oke. Nah, belajar dari perusahaan ini. Pak Bu, ini apa namanya? Gedung. Gambar gedung, bener nggak? Nah, Bapak sekalian, ingat nggak tadi cerita saya bahwa HNI beli rumah di daerah Bilimun untuk jadi kantor, betul? Nah, sekarang Bapak sekalian, insya Allah bentar lagi lah akan diresmikan. Yang tadinya gambar seperti ini nih, ini udah ada wujud aslinya. Di Kalimalang juga, Riverside juga, gitu. Hah? Ke sana. Insya Allah bentar lagi, kalau nggak salah tanggal 21 para LED dan Colette diundang acara di sana ya. Nah, LED dan Colette setahu saya emak-emaknya nih diundang nih acara di atas Muslim. Di sini nih, di sini tuh ada ballroom yang kapasitasnya 500 orang Muslim. Kita Yang sukses dulu makanya Bu, yang benar-benar terbukti bahwa Bapak Ibu sekalian berkomitmen mensukseskan HNI, maka diajak tadi, makanya saya ajak Bu, ayo semangat nih, kembangin HNI-nya, besarkan HNI-nya, kita sama-sama besarkan HNI-nya. Insya Allah Anda akan terundang nantinya, sama seperti hari ini, terundang untuk datang di sini, betul? Jadi ada prosesnya sekali lagi. Ini kita 4 lantai, Pak Bu,
Kira-kira ngelihat ini masjid ya. Masjid ini bagus apa bagus banget atau biasa aja? Pertanyaannya, kalau di perusahaan-perusahaan lain atau bahkan kalau kita jalan-jalan ke mall, namanya masjid atau musola adanya di mana biasanya? Di bawah, di basement, pojokan dekat. Kira-kira ngerasa gimana gitu, Bu? Pak, miris ya. Maka HNI berkomitmen kalau bikin tempat ibadah sekalian yang bagus. Seperti ini bagus tidak? Ini tadinya hanya internal untuk perusahaan kita saja. Tapi sekarang kalau Jumatan Bapak sekalian, karena tadi kalau disebut RW-nya gitu ya, ini mengakomodir untuk semua nih. Untuk semua yang ada di luar sana karyawan yang mau. Kan kalau mau masjid jauh dari sini Bapak sekalian. Dan ini kan komplek pergudangan, nggak mungkin boleh bangun masjid, betul nggak? Lah karena kita punya banyak, ya kita ambil nih. Kalau di perusahaan lain sebesar ini nih bisa jadi apa Pak Bu? Kantor gitu. Sayang gitu. Kalau di HNI nggak sayang, bagusin sekalian, kita buka sampai nanti dibuka tuh di depan pasang karpet, maka Jumatan di sini. Kira-kira jadi berkah buat yang lain tidak? Tepuk tangan dong buat HNI sekali lagi. Gitu sekalian. Nah, sama halnya di gedung ini Bapak sekalian. Nah, ini namanya kita sebut Plaza HNI. Plaza HNI. Di mana di sini kita cuma punya 1, 2, 3, 4 lantai saja. Kok 4 lantai saja Pak? Kita bisa kok bikin 20 lantai. Cuman regulasi di daerah Jakarta Timur yang berdekatan dengan Bandara Halim itu nggak boleh lebih dari tinggi 4 lantai ini. Itu sekalian. Nggak boleh karena nanti kalau pesawat mau turun nabrak ini duluan kalau ketinggian. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di daerah dekat Halim, gedung-gedungnya nggak ada yang tinggi. Itu kenapa? Karena regulasinya tingginya itu saya nggak tahu berapa tingginya, pokoknya 4 lantai ini maksimal. Udah. Gitu sekalian. Karena ini pernah ditanya waktu itu oleh dari bagian APLI ya. Kok nggak bisa tinggi? Bisa, kita bisa bikin tinggi, tapi di sana regulasinya nggak bisa. Tahu nggak Pak? Dulunya ini bekas apa Pak? Bu? Dulunya bekas Giant. Jadi kalau Bapak sekalian ke daerah Kalimalang ya, nanti yang sebelah kanan ya yang lama itu nanti ada di sampingnya itu di komplek Bilimun itu ada pemadam kebakaran. Terus jalan besar, nah itu ke rumah yang ke belakang itu head office-nya HNI yang lama. Nah sebelah kanan itu ada gedung seperti ini. Nah itulah gedung kita. Dulunya itu adalah Giant. Ketika Giant bangkrut ya, semua kan Giant seluruh Indonesia tutup. Nah, HNI beli gedungnya yang di sini. Belinya apa, Pak Bu? Yes. Ingat nggak tahun berapa Giant bangkrut? 2020 ketika ada COVID. Ketika ada COVID terjadi apa ekonomi? Orang pada anjlok ekonominya. Lah HNI beli gedung, bikin gedung. Tepuk tangan dong. Jadi di saat orang-orang jualin asetnya bangkrut, lah HNI malah beli aset misalnya. Beli aset gedung. Bikin gedungnya ini tadinya Giant dihancurkan, kita bikin yang baru. Mau lihat aslinya? Silahkan nanti dari LO ke sebelah sanaan dikit ke arah Jakarta Timur, itu bisa kelihatan kok. Sudah jadi seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Nanti dari tempat kita leader office tuh Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian, belajar dari perusahaan besar HNI. Dengan kebesarannya ini Bapak sekalian, semuanya dimulai dari yang kecil tadi saya bilang. Dari kontrakan, ngontrak lagi, ada duitnya, ngumpul, beli, gitu ya. Kumpulkan lagi, beli pabrik, gitu ya. Kumpulkan lagi, terus beli aset. Sampai bahkan, saya ingat saya di Bogor itu ada sebuah kawasan bermain ya, kalau nggak salah apa sih namanya? Ada tuh di Bogor tuh yang dibeli HNI, seingat saya tuh, ini belum dipakai saat ini. Apa Bu Susi orang Bogor? Apa namanya? Bukan. Tempatnya dulu jadi UKUK kalau sekarang katanya. Itu dibeli, nggak ada yang mau beli, HNI yang beli. Bilabong. Nah itu kalau ada yang orang Bogor, Bilabong itu sekarang punya HNI Pak Ustaz. Dibeli tuh. Katanya kawasan saya juga belum pernah ke sana sih. Cuman katanya di sana itu dulunya bekas perumahan ya. Nah itu dibeli sama kita.
buat training centernya HNI insya Allah. Tuh, tangan dong buat kita. Di saat orang lain nggak mau beli karena banyak katanya ceritanya uka-uka gitu. HNI mah nggak yakin kayak gitu. Tinggal di Al-Baqarahin insya Allah kabur. Nah, kan gitu. Gitu kan? Tinggal di rukyah gitu, udah insya Allah kabur. Orang-orang nggak pernah berani, makanya dijualnya murah. Gitu. Nah, alhamdulillah HNI beli. Nah, belajar dari sini semua bos kalian bahwa berproses itu tidak mudah. Ini, berproses itu tidak mudah. Tapi kalau kita jalankan dengan sabar dan keyakinan, insya Allah bisa. Bener apa salah? Bener, Ustaz. Buktinya siapa? Saya sendiri. Dulu saya seorang karyawan di perusahaan grupnya Indofood. Jadi karyawan, ada yang pernah jadi karyawan atau masih jadi karyawan? Kira-kira naik gajinya setahun banyak apa? Banyak banget, Pak, Bu. Kok masih mau? Gitu. Kepaksa gitu, gak ada lagi. Saya dulu, Pak Bu sekalian, saya pernah di grup Indofood dulu 10 tahun di daerah Cilincing, perusahaan tepung terigu. Di sana saya jadi QC, quality control. Kerjanya sip-sipan bos kalian. Tahun-tahun pertama seneng lah punya gaji. Tapi lama-lama kok gajian kok segini-segini aja ya. Bahkan pernah Pak Bu, saya kerja karena sip-sipan. Itu kalau telat 5 menit, lebih dari 5 menit, itu kelebihannya itu akan menjadi kondite pada penilaian kenaikan gaji. Sama nggak kira-kira sampai sekarang Pak Bu seperti itu? Nah, itu saya rasakan, saya lebih gila daripada orang gila. Kenapa? Karena saya ingat banget, saya sip-sipan 3 sip kerjanya. Sip malam itu dari jam 12 malam masuknya sampai jam 8 pagi. Tuh, di saat Bapak Ibu sekalian lagi tidur, saya lagi ngontrolin semua proses produksinya di pabrik. Karena takut terlambat Bapak sekalian, jam 12 malam loh. Berangkat dari rumah mau nggak mau setengah 11 malam. Di saat ngeliat anak istri pada tidur, di luar hujan deras Bapak sekalian. Kebayang nggak kira-kira mau berangkat? Naiknya masih naik motor dulu. Aduh, tapi takut terlambat nih. Akhirnya pakailah segala perlengkapan menembus hujan gitu. Tapi yang unik adalah ketika saya ngebut takut terlambat Bapak sekalian. Saya lihat ada orang ODGJ lah ya kalau kita sebut atau tunawisma. Itu dia lari ke pinggir menghindari hujan. Lah saya lagi hujan-hujanan nembus hujan agar cepat nyampe. Saya mikir lah, saya lebih gila daripada orang gila. Orang gilanya tahu kalau lagi hujan itu minggir. Hidup orang gila. Maka dari situlah terbersit. Saya nggak mau seumur hidup jadi kayak ginian nih. Terhina gitu saya. Maka sekarang terpikirlah, Allah nggak akan saya tertonjok ketika ada dalam surat Al-Quran itu, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak ingin merubah nasibnya sendiri. Maka dari situ sekarang saya berpikir, saya harus berubah, saya harus bergerak. Saya nggak bisa mengandalkan hanya dari gajian saja, yang notabene, maaf sekali lagi, cukup nggak kira-kira gaji yang diterima? Enggak. Suka ngedumel Pak Bu dengan gajinya? Itu disebutnya syukur apa kufur tuh? Saya tuh paling nggak suka bos kan ngomong itu ibarat ngeludah, ludahnya saya jilat lagi. Udah tahu nggak cukup, kok masih diterusin itu? Sampai sudah 20 tahun, 30 tahun. Karena saya ketemu dengan teman kerja seperti itu. Lah situ mah ngomong mulu, usaha yang lain, cari kerja. Dan alhamdulillah ketemu dengan HNI ini bos kalian. Ketika ketemu mitra-mitra yang sukses, yang penghasilannya minimal sehari itu minimal 1 juta, mau nggak? 1 juta sehari Pak Bu. Siapa yang mau? Ya Allah, mudah-mudahan yang angkat tangan ini ya Allah, penghasilannya bersama HNI itu bisa 1 juta itu sehari ya Allah. Dan insya Allah dengan 1 jutanya ini bos kalian bisa lebih banyak berbagi. Amin ya Rabbal. Takbir. Nikmat nggak kira-kira? Kalau punya penghasilan 1 jutanya sehari. Mau lihat contohnya? Contohnya itu ada Pak Fatoni di belakang tuh. Dulu mantan karyawan juga tuh, tepuk tangan dong. Pak Yoko. Di sini ada ibu-ibu yang saya lihat, Bu Dian Wahyuni. Mana Bu Dian Wahyuni? Berdiri Bu Dian. Nah, ini mantan guru PAUD yang penghasilannya 1 juta sehari nih. Nganter-nganterin ini. Di belakang saya lihat ada Bu LED, siapa lagi?
Ada Bu Indri, Bu Dokter Gigi nih, Dokter Gigi Indri. Siapa lagi sih? Bunda Mufti. Ada Bu Susi Herawati dari Bogor, Masya Allah. Mana LED nih? Saya mau sebutin Bu Ita, mana Bunda Ita? Mana sih, nggak kelihatan ya? Nah, yang LED ini bos kalian, ini terus berproses. Dapat 1 juta sehari, mau nggak kira-kira? Kami nyebut mama itu macan sadis. Apa tuh Bu? Mama cantik, sadar bisnis. Kalau bapak-bapaknya apa? Banteng sadis, gitu. Jadi macan lawan banteng nih. Bapak-bapak ganteng gitu ya. Sadar bisnis. Gitu. Siap diadu? Macan nama banteng, ayo buktikan. Banyakan macannya ya. Macannya ngaum soalnya. Itu. Nah ini bagus kalian. Maka ayo, di HNI bisa. Allah nggak akan merubah nasib kita kalau kita yang nggak mau berubah. Di HNI bagus kalian, ngajarkan kita nih. Tirulah cara berpikir, bekerja, dan bertindak dalam membesarkan perusahaan ini. Maka bagus kalian, kalau sekarang baru nih bonusnya ya baru 5.000 bagus kalian. Atau baru 100.000 gitu, sebulan loh. Sebulan 100.000, ditanya bisnis. Bisnis apa Pak? HNI. Berapa bonusnya? Biasanya gitu kan? Orang kalau bisnis ditanya pasti, berapa bonusnya di HNI? Baru 100.000 sebulan. Sebulan. Pertanyaannya, kerjanya berapa lama? 6 jam ya. Kok baru segitu? Insya Allah akan terus bertambah. Siap nggak kayak itu bangga? Walaupun 100.000, 200.000, bahkan baru 5.000 gitu. Bangga sekali. Karena saya juga memulai, kami yang saat ini sudah jadi LED, memulainya sama seperti Bapak Ibu bisa lihat dulu. Cuman perusahaannya udah sekeren ini loh. Kalau kami memulainya dari ya ikut-ikutan dari HNI dari nol juga gitu. Kira-kira siap Bapak sekalian? Untuk belajar seperti HNI, memulai dari yang kecil, memulai dari yang susah. Tapi insya Allah, betul kata pepatah apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Nggak ada yang pengen sukses, enak-enakan aja gitu. Bahkan ada peribahasa, tidak ada seorang nahkoda yang hebat mengarungi lautan kalau dia tidak pernah melewati badai yang besar. Pernah dengar itu? Jadi makanya nggak ada yang orang-orang sukses itu memulainya dengan cara yang mudah, sekalian. Maka belajar dari HNI, kuatkan tekad. Yakinkan pada diri sendiri bahwa ini ada perusahaan besar, perusahaan yang memperjuangkan produk halal. Sekali lagi, perusahaan produk halal milik Muslim. Sekali lagi, ini sebagai info, Oktober besok itu yang namanya produk halal wajib bersertifikat halal. Pertanyaannya bos kalian, ya mungkin yang saat ini tetangganya, saya yakin bapak-bapak sekalian semuanya sudah pakai nih produk HNI, betul? Nah, tapi kan sebelah kanan bapak, sebelah kiri ibu, depan bapak itu ibu, semua orang-orang yang dikenal dengan ibu bapak sekalian, sudah kan mereka pakai produk HNI? Wajiban kita bapak sekalian. Maka ini sedikit motivasi buat bapak sekalian, agar bapak sekalian bisa bertahan, maksudnya gitu, bisa kuat, berkeyakinan di HNI itu adalah harus diperjuangkan. Ingat saja tadi bahwa Allah menyuruh kita memakai produk halal wa thayyib. Itu aja Ustaz. Allah menyuruh kita memakai produk halal wa thayyib. Halal itu syaratnya apa? Halal zatnya. Betul? Halal cara mendapatkannya. Di HNI sudah ada. Terus thayyib itu baik. Baik untuk umat. Baik untuk umat. Maksudnya apa Pak? Pak Bu, pernah nggak kita pakai produk? Produk itu taunya perusahaannya memusuhi Islam. Ada buktinya? Apa? UU kali gitu. Terus apa lagi? Banyak perusahaan-perusahaan punya 9 naga. Kira-kira mereka murtadin orang-orang Islam nggak? Banyak bos kalian. Ini, apakah Anda tidak terpanggil untuk itu bos kalian? Baik untuk kemaslahatan umat dan baik juga untuk tubuh. HNI produk-produknya Masya Allah bos kalian. Nih, ada zaitun. Ini zaitun asli dari Palestina bos kalian. Dari, saya lupa, tepi barat. Kita beberapa bulan yang lalu ketika zaman-zaman invasinya awal-awal Israel ke Palestina, kita ketemu dengan pemiliknya ini. Mereka datang ke Indonesia. Saya lupa namanya.
dia menceritakan produk ini bos kalian, ini bukan milik dia sendiri. Dia memberdayakan para penduduk di tepi barat, saya lupa namanya Hebron apa mana gitu, itu diberdayakan untuk memproduksi zaitun ini bos kalian, Al-Ard, ya, dari Palestina langsung. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian memasarkan ini, kebayang nggak saudara-saudara kita terbantu nih, terbantu ekonominya di sana. Ini yang di Palestina. Belum kalau kita lihat produk ini, sabun kolagen, propolis, terus sabun madu. Ini dulu Pak Agung Ilianto bilang, perusahaan ini dulunya UMKM biasa. Produknya bagus banget Bapak sekalian. Ada yang sudah pernah pakai ini? Ada yang belum lihat? Saya pengen liatin dulu dalamnya. Ini Pak Bu. Ini bening. Bahkan bisa ngelihat ke ini. Karena saya dulu orang kimia, saya belajar juga tentang produk-produk kimia. Produk-produk kayak gini nih, yang bening-bening kayak gini, ini nilai jualnya mahal. Sekali lagi, nilai jualnya mahal sekalian. Karena bahan-bahannya premium pastinya. Tapi, sayangnya, para pengusaha muslim Indonesia itu nggak punya pasar. Paham maksudnya Pak Bu? Punya produk bagus, tapi masarnya susah. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar itu barbar kalau bahasa kita. Kalau ada yang bagus-bagus tuh ditekan. Kalau mau kamu saya beli. Pernah ingat yang namanya kecap bango, Bapak sekalian? Kecap bango yang mungkin umur-umurnya kepala 4 nih paham. Dulunya punya siapa Pak Bu? Punya lokal. Sekarang punya siapa Pak Bu? Unilever. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan mereka itu kalau ngelihat ada perusahaan produk lokal bagus, dia beli. SGM. Dulu saya ingat banget waktu zaman-zaman SD tuh, SGM singkatannya apa? Sinting Gila Miring. Nah itu angkatan saya berarti itu. Bener ya Pak Bu yang pernah dengar SGM. Dulu produk siapa? Lokal di Jogja saya ingat pabriknya. Sekarang punya siapa? Ya, sekarang punya siapa Bu? Ya, Unilever. Nah itu sekalian. Jadi banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang dibeli, termasuk Aqua. Minum Aqua dulunya punya siapa? Punya lokal. Sekarang punya siapa? Danone. Danone punya siapa? Istriwil. Nah ini, maka Bapak sekalian di HNI, nih ada UMKM, produknya bagus banget. Penjualannya dulu sebulan hanya 500 batangan kayak gini Bapak. Dulu waktu belum ketemu HNI. Ketika HNI punya pasarnya tadi berapa orang Pak Bu? Member HNI? 5 juta orang. Ketika ini dipasarkan ke HNI, sehari ini bisa ratusan ribu batang. Tepuk tangan no. Yang tadinya UMKM biasa, alhamdulillah sekarang punya pabriknya sendiri, Bos. Kita bantu. Terus apa lagi yang bisa membuktikan bahwa HNI juga membangun? Nih, susu kambing, Bos. Susu kambing produksinya di mana, Pak Bu? Di daerah Yogyakarta, Bos. Kira-kira yang punya siapa? Peternak-peternak di sana. Ketika Bapak Ibu sekalian jual ini dikonsumsi oleh kita, maka terasa tidak berapa ribu peternak yang terbantu oleh kita. Kenapa? Karena susu kambing ini kan yang namanya susu, sekalian. Kira-kira cepat basi tidak? Saya diceritakan oleh direktur produksi ya. Ini kita membantu banyak ribuan peternak kambing karena peternak kambing ini susunya kalau nggak laku maka dibuang. Kenapa? Basi. Maka oleh HNI sekalian kita tampung. Kita tampung dan mereka caranya organik loh. Organik itu tidak dikasih pupuk makanan yang kimia, tapi di daerah lereng Gunung Merapi itu kan subur, banyak rumput-rumputnya. Kambingnya makan dari sana. Kerasa tidak? Dan susu kambing ini berturut-turut selama 5 tahun seingat saya, bahkan lebih. Ini adalah top brand. Top brand. Anda bisa lihat top brand di situs top brand. Ini top brand itu ada sebuah perusahaan sebuah perusahaan survei. Jadi produk-produk apa saja sih yang laku, yang paling laku gitu berdasarkan jenis-jenisnya. Jenis susu kambing kita yang hijau ini top brand nomor 1 selama bertahun-tahun di Indonesia.
Kira-kira ikut bangga nggak kita? Lihat ya. Nah, setelah kita tahu, oh rupanya ketika kita memasarkan ini, kita membantu tuh ribuan peternak. Maka bos sekalian, bangganya nambah-nambah nggak? Nambah banget bos sekalian. Belum lagi, saya ingat banget madu multi. Ini di daerah mana Rajeng Aden Kartini itu? Jepara. Nah itu di Jepara bos sekalian, saya ingat banget. Ini peternakan di Jepara, ribuan banget ini. Ini dari HNI membantu para peternak HNI peternak-peternak yang ada di Jepara bos, untuk madu. Terus apa lagi? Banyak bos sekalian. Kita banyak banget membantu tripang atau gamat. Gamat bos sekalian. Atau tripang ya. Nah ini di daerah-daerah timur, di pantai-pantai yang masih bersih, tripang itu ya dulu hanya diambil secara alami. Jadi ketika sedang surut diambil-ambilin gitu ya. Nah, jadikan sebagai produk HNI, gamat. Tapi bos sekalian, karena kita mengandalkan alam, kadang-kadang kalau lagi cuacanya tidak baik, ya kita tidak bisa ngambil akhirnya. Dan si pengambil gamat ini juga tidak punya penghasilan otomatis. Betul? Nah, oleh HNI diakomodir, yuk kita bikin saja peternakannya. Jadi tidak tergantung oleh cuaca lagi. Dan si peternak gamatnya punya uang dari situ. Terus bos, dan penjualan gamat itu paling dahsyat di HNI. Bagi Anda yang punya masalah dengkulnya, bukan kopong ya. Apa? Itu pokoknya pelumasan dalam tubuhnya kurang. Maka itu bagus banget. Regenerasi sel. Saya ingat banget ada Bu Sariningsih punya testimoni seorang nenek kalau mau naik tangga katanya susah banget karena sakit tulangnya. Tapi habis berapa botol si nenek bisa naik turun tangganya. Bahkan oleh anak dan cucunya, kok nenek wajahnya lebih mudaan ya. Kenapa? Karena kolagennya tinggi banget. Makanya gamat itu bagus banget. Dan alhamdulillah dengan kita memakai itu, kita banyak membantu para peternak. Kita banyak membantu para petani. Kita banyak membantu para UMKM yang ada di sekitar kita. Maka, boleh nggak kita sebut bahwa HNI itu adalah kebanggaan Indonesia? Boleh bos kalian? Kalau saya sebutkan HNI, tadi apa? Enggak, pertama kalau kita sebut HNI, sehat, berbagi. Nah, ketika sebutkan lagi HNI, kebanggaan Indonesia. Boleh? HNI berbagi. HNI Indonesia. Tepuk tangan buat kita semuanya bos. Maka bos kalian, yuk kita berproses. Saya pastikan bos kalian, keluar dari tempat ini, ayo kita pastikan Allah nggak akan merubah nasib kita loh. Kalau Anda mau sukses, Anda mau lebih baik daripada hari ini, maka Allah nggak akan merubah nasib kita. Kalau kita sendiri yang tidak ingin merubah. Kalau yang masih kerja sudah 10 tahun, 20 tahun, kok gini-gini aja? Ya memang nasibnya sebagai karyawannya kayak gitu. Kan gitu. Maka ayo kita rubah. Ini ada sebuah bisnis, peluang bisnis yang bisa kita bangkitkan, di mana kita membantu para UMKM, kita membantu para petani, kita membantu para peternak, dan juga kita membantu saudara-saudara kita untuk mendapatkan proses produk halal. Maka ayo jadikan diri kita, tekadkan diri kita, nikmati prosesnya. Seperti HNI, mungkin bonusnya saat ini masih kecil, mungkin banyak sering dicuekin, ditolak, tapi dengan keyakinan bahwa suatu saat nanti saya akan bisa. Insya Allah, Allah akan ijabah. Amin ya Rabbal. Maka dari itu sekalian, saya sekali lagi menitip kepada Anda, pastikan bagaimana cara berbisnisnya tumbuh dan membesar hingga saat ini. Camkan cerita ini, karena nggak ada sesuatu yang ujuk-ujuk jadi besar, dimulai dari yang kecil dan sulit. Siap Bapak sekalian? Sudah kebayang bagaimana menjalankan bisnis saya ini? Insya Allah nanti di LO, di leader office dari sini tempat kita ini, kita akan berjalan ya dengan timnya masing-masing ke Jati Bening. Kita punya yang namanya leader office HNI. Nah, Anda akan lihat juga. Ini kantor marketingnya kita.
kantor leadernya kita. Anda akan diajak ke sana, nanti akan dijelaskan juga bagaimana ya cara bisnisnya HNI. Siap Bos sekalian? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini Anda dapat mendapatkan insight baru, mendapatkan pengetahuan baru yang insya Allah bisa menjadikan Anda semuanya untuk bersemangat bersama HNI. HNI Sehat, sejahtera, berbagi. HNI Kebanggaan Indonesia. Tepuk tangan buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.